Allah ingatkan kami apa yang terlupa, ajarkanlah yang tadi ketahui, izinkan kami membacanya. Siang dan malam, sepanjang siang dan malam. Jadikan ia penolong kami, ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ani fi dharaini amin. Kaifa tattakhidhu qararan sari'an. Kajian kita yang ke-15, kita akan mengkaji tentang bagaimana kita, Anda semua sebagai pemimpin, membuat suatu keputusan dengan cepat. Kaifa tattakhidhu qararan sari'an. Karena pada suatu hari siapa saja kadang itu dalam kondisi-kondisi tertentu harus membuat keputusan dengan cepat. Gimana caranya? Pertanyaannya, kaifa tattakhidhu qararan sari'an. Bagaimana Anda mengambil keputusan dengan cepat? Rubbama yastawi katsirum minal bashari fi ittikhadil qarari as-salimi fil awqatil adiyati. Rubbama yastawi, terkadang sama saja, siapa kathirun, orang banyak, minal basari, dari manusia. Kadang sama saja orang-orang fittiqadil qaror, dalam mengambil keputusan as-salimi, yang tepat, fil awqatil adiyati, dalam atau pada saat-saat normal. Pada saat-saat normal, pada saat-saat biasa, kadang sama saja antara satu orang dengan orang lain dalam mengambil keputusan yang tepat. Biyadi anal qadati wal mutamayyizina faqat
walaupun sesungguhnya orang-orang pemimpin, leader, wal mutamayyizina, dan orang-orang terkemuka, orang-orang top, orang-orang yang sukses, faqad saja, yang hum bermula qadah wal mutamayyizin, itu man orang yattakhiduna yang mengambil siapa man al-qararati akan keputusan al-hasimati yang kritis, al-hasimati yang kritis, fil awqatil hasimati pada waktu yang kritis pula. Jadi kadang seorang pemimpin harus mengambil keputusan pada situasi yang kritis, pada saat-saat yang kritis, mengambil keputusan yang kritis. Itu biasa yang semacam itu. Dia biasa. Fahunaka awqatun yakunul qararu fiha ghairu qabilin litakjili. Fahunaka maka di sana awqatun, fahunaka maka itu di sana awqatun bermula ada waktu, ada kalanya, waktu yakunu ada pal qararu, keputusan, pengambilan keputusan, fiha di dalam waktu, qabilan yakunul qararu fiha ghairu qabilin, tidak menerima litakjil, untuk ditunda. Jadi ada kalanya keputusan itu diambil, tidak bisa ditunda-tunda, litakjili, untuk ditunda. Kenapa begitu? Ya karena kondisinya mendesak, macam-macam keadaannya. Nanti kalau Anda jadi pemimpin, pasti ada hal-hal yang sering terjadi demikian. Warubama kana minal khuturati bimakanin, dan kadang-kadang karena ada itu minal khuturah bimakanin, kadang-kadang bisa berbahaya keadaannya, keputusannya juga bisa keputusan yang berbahaya, bisa begitu, dimakanin pada satu tempat. Fahali hadzal nau'i, apakah pada model macam seperti ini minal qararati, dari beberapa keputusan, fahali hadzal nau', adakah yang semodel dengan ini, model ini minal qararat, dari keputusan istratejiyatun muayyanatun, strategi yang tertentu. Apakah model keputusan semacam ini ada strategi tertentu? Strategiyatun
muayyanatun, bermula strategi spesifik tertentu. Ada apa enggak? Wal ijabah, bermula jawabannya, ia bermula al-qararat, model semacam ini, itu wal ijabah hiya na'am, ya ada. Apakah keputusan model semacam ini ada strategi khusus, yaitu keputusan yang pada situasi-situasi yang memang situasinya kritis? Jawabnya iya, na'am, ya. Hunaka, di sana, turukun, hunaka, dan itu di sana, turukun, bermula beberapa cara, turukun mukhtalifatun, beberapa cara yang berbeda-beda, yumkinuka, yang memungkinkan pada Anda, min khilaliha, dari cara mengambil keputusan atau turuk mukhtalifah, ittikhadhu qararin syari'in, bermula mengambil keputusan yang cepat. Biyati anani, namun sesungguhnya saya itu baru lebih menyukai laka padamu, lebih menyukai torikotan jadwali Franklin, akan metodenya pengambilan keputusan daftarnya Franklin. Franklin nama orang. Jadi apakah ada cara yang lebih spesifik untuk mengambil keputusan pada kondisi-kondisi kritis tertentu? Jawabannya ya, ada. Apa itu? Penulis ini menyampaikan bahwa ia lebih suka ketika dalam kondisi kritis semacam ini untuk menyampaikan kepada Anda, kepada kita semua, kalau mau ngambil keputusan yang cepat, tepat, itu bikinlah model keputusannya Franklin. Franklin ini pendiri Amerika, namanya Benjamin Franklin. Saya membaca dia itu dari tahun 80 saya udah baca. George Washington, Benjamin Franklin, tokoh-tokoh dunia besar saya baca. Nah, ini Franklin ini termasuk pendiri Amerika Serikat. Dia mempunyai cara untuk mengambil keputusan yang cepat. Kayak apa isinya? Isinya adalah jadwal Franklin. Ini namanya jadwal Franklin. Cara mengambil keputusan pakai metodologi jadwal Franklin. Benjamin Franklin, bermula Benjamin Franklin, bermula Benjamin Franklin, itu ahadu abrozi muassisil wilayatil muttahidah al-Amerikiyah, yaitu salah satu pendiri yang paling terkemuka, pendiri Al-Wilayat Al-Muttahidah Al-Amerika, pendiri Amerika Serikat, USA.
Warumuzuha bermula simbol-simbolnya al-idham, warumuzuha al-idham, dan simbol-simbolnya al-idham yang besar. Karena ada siapa Franklin itu yamliku memiliki siapa Franklin memiliki tariqatan mufidatan akan metode yang berguna. Tariqatan akan metode mufidatan yang berguna fittikhadil qararatis syariati, dalam mengambil keputusan yang cepat. Fakana ada siapa Franklin itu Samu menulis, siapa Franklin menulis jadwalan akan jadwal, menggambar tabel, membuat tabel. Yahwi amudaini yang berisi 2 kolom. Amudaini 2 kolom. Fayaktubu menulis siapa Franklin a'lal amudi, di atas kolom al-awwal yang pertama, ia tulis judulnya Naam, yes, ya, iya. Wa a'lal amudi tsani, dan di atas kolom yang kedua ditulis La, tidak. Kata-kata La dan Naam. Tsumma yabda'u, kemudian memulai siapa Franklin fi kitabatil ijabiyati, dalam menulis hal-hal yang positif, fi amudi Naam, pada kolom Naam, pada kolom ya. Wasal biyati, dan menulis pada kolom negatif fi amudi La, dalam kolom La, tidak, no. Wa yakunu, dan ada apala amudu sahibul asbabil aktsar huwa ar-ra'yur rajih. Wa yakunu, dan ada apala amudu kolom sahibul asbabil aktsar, yang mempunyai alasan-alasan terbanyak. Huwa bermula kolom yang punya alasan terbanyak itu ar-ra'yur rajih, pendapat yang atau opini yang benar, opini yang rajih, yang unggul, yang benar. Wa ya'khudhu, dan mengambil keputusan siapa Franklin bihi, dengan ra'yur rajih. Jadi kalau Anda ingin mengambil keputusan yang cepat, itu bikin 2 kolom. Misalnya kolom sebelah kanan yang positif, kolom sebelah kiri yang negatif. Yang negatif ditulis oke, atau ya, atau yes, atau ditulis positif, itu juga boleh. Yang sebelah kiri kolom no, tidak, la, atau negatif. Lah, kamu tulis setiap yang positif menurut pikiran Anda. Misal, saya setelah
selesai S1 mau nikah. Alasannya apa? Di positif tulis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang di negatifnya yang tidak 1, 2, 3. Nah, mana yang lebih positif, yang banyak tulisan positifnya, berarti ya Anda lakukan setelah S1 nikah. Nah, itu lebih cepat. Nah, kalau ternyata negatifnya lebih banyak, setelah S1 saya mau nikah, alasannya begitu, tapi nomor yang negatif ditulis. 1, belum punya pacar. 2, uang juga belum punya. 3, nggak tahu mau dapat orang mana. Nah, itu kalau ternyata negatifnya yang banyak kayak gitu, ya nggak bisa kamu memutuskan nggak mau nikah kan, gitu. Nah, itu cara membuat keputusan yang banyak, yang keputusan yang cepat dalam situasi yang kritis, menurut modelnya Franklin. Dan banyak sekali membuat keputusan-keputusan yang cepat. Artinya apa? Kalau dalam ilmu pengambilan, orang yang tahu dan paham tentang qaidul fiqh, misalnya kaidah-kaidah fikih, itu akan membuat keputusan dengan cepat. Karena apa? Karena sudah ada tabelnya yang bisa untuk menuntun keputusan itu. Mana yang lebih manfaat, itulah yang diambil. Itu namanya al-jam'u bainal maslahah. Mana mengumpulkan antara maslahah bainal maslahatil amah wal khosoh, antara kemaslahatan yang umum dan yang khusus. Mana yang lebih bermaslahah? Jadi modelnya Franklin mempunyai cara memutuskan yang cepat. Itu mana yang kira-kira maslahahnya lebih besar, itu diambil. Itu intinya, keputusan mana yang lebih besar maslahahnya, itu yang diambil. Wa yakunul amudu sahibul asbabil aktsari huwa ar-ra'yur rajih wa ya'khudhu bihi. Itu intinya itu. Wa ansahuka, dan aku akan menyarankan pada Anda, azizil qari, wahai pembaca yang budiman, aku akan sarankan kepada Anda antufakiro, untuk Anda berpikir bisyakli ibda'iyin, berpikir kreatif. Anda seorang pemimpin harus bisa berpikir kreatif, nggak monolog, nggak itu terus modelnya. Nanti dilihat oleh orang, dititeni oleh orang, ini paling mau akan ngomong gini, ini akan ngomong gini, ini akan memutuskan gini. Itu dititeni oleh orang. Maka mestinya seorang pemimpin antufakira bisyaklin ibda'iyin, berpikir dengan cara yang kreatif, ghairu maklufin, yang tidak terbiasa. Fi ayyi muskilatin tuwajihuka, dalam masalah apa saja yang Anda hadapi. Dalam masalah apapun yang Anda hadapi, Anda seorang pemimpin harus mempunyai pikiran-pikiran
yang kreatif dan berbeda. Jangan sama aja dengan orang-orang. Watangzuru, dan Anda melihat lil muskilati, pada persoalan-persoalan min zawiyatin jadidatin, dari sudut pandang yang baru. Jadi kalau ada persoalan, coba cari penyelesaiannya, alasan-alasannya dari sudut pandang yang baru. Watabhathu, dan mencari siapa Anda fil khazinati afkarika, di dalam hasanah gagasan Anda, di dalam hasanah gagasan Anda, atau dalam file lemari gagasan Anda. An badailin fa'alatin tusa'iduka fittikhadhi qararika. An badailin, dari mencari alternatif fa'alatin yang kreatif, tusa'iduka, yang bisa membantu Anda fittikhadhi qararika, di dalam mengambil keputusan Anda. Kalau Anda mau memutuskan yang cepat dan tepat, Anda harus bisa berpikir tidak monoton itu-itu saja. Anda harus bisa memandang dan melihat sebuah persoalan dari sudut pandang yang baru. Wattabahatu fi khazinati afkarika an badailin fa'alatin tusa'iduka fittikhadhi qararika. Anda harus mampu mencari hasanah gagasan-gagasan yang baru, dan juga mencari alternatif-alternatif yang kreatif yang membantu Anda untuk ngambil keputusan. Alternatif-alternatifnya dibuat, jangan cuma satu. Saya mau ke Monas, ditulis taksi dengan budget, alternatifnya dengan Gojek, dengan mobil, dengan angkot, dengan mobil umum, dengan kereta. Tulis semua alternatifnya. Sehingga nanti kalau alternatifnya banyak, dibandingkan berapa jam dari sini ke sana. Oh, kayak apa situasinya, macet apa tidak. Oh, nah itu dibandingkan, kemudian pilih yang lebih tepat. Jangan monoton saja, saya mau ke Monas, kalau nggak ada mobil nggak berangkat, ya nggak jadi ke Monas. Jadi mau ke Monas saja banyak alternatifnya. Kalau kondisi macet, pakai taksi lebih lama, padahal waktunya 1 jam. Berarti saya harus pakai budget. Budget juga lebih gede daripada, badannya lebih gede daripada ojek. Jadi bisa kalau macet berhenti, nggak lebih cepat. Cepetan ojek, naik ojek. Jadi alternatif-alternatif yang Anda mau putuskan, itu harus ada badail fa'alah. Badail fa'alah tusa'iduka fittikhadhi qarari, yaitu tentang
alternatif. Wa ahabbu an unabbiha ala annahu fi halatil qararati as-sari'ati yajibu alla tufkita tarkizaka abadan wa hawil antaksaba atwala fatratin zamaniyatin mumkinatin kaya tufakkiru fiha fima yajibu amaluhu. Wa ahabbu, dan aku lebih suka an unabbiha, untuk memperingatkan siapa aku boleh kehilangan tarkizaka, akan fokus Anda abadan, selalu. Menurut penulis kitab ini, bahwa ketika Anda ingin mengambil keputusan yang cepat dan tepat, yajibu alla tufakita tarkizaka abadan. Jangan sampai Anda kehilangan fokus. Jadi walaupun situasi kayak apa kondisinya, fokus. Harus fokus. Kalau enggak, nanti ngambil keputusan yang salah, mahal pula. Nah, keputusan yang fokus. Wahawil, dan mencoba antaksiba, untuk tetap mendapatkan atwala fatratin zamaniyatin, untuk tetap mendapatkan waktu, periode waktu mungkinatin, yang memungkinkan kaitu fakir, agar supaya Anda berpikir fiha, dalam fatrah zamaniyah, fima, pada hal-hal yajibu, yang wajib, apa amaluhu, untuk melakukan Jadi ketika Anda tarkiz, fokus pada apa yang Anda putuskan, Anda juga harus mencoba untuk sepanjang periode waktu itu pada suatu hal-hal yang memungkinkan Anda berpikir apa yang harus Anda lakukan. Jadi di situ tetap berpikir keras, cepat, apa yang harus dilakukan. Fokus. Fima yajibu amaluhu. Al-khulasoh, kesimpulannya dari pelajaran yang pertama, yaitu tentang pengambilan keputusan, yaitu anta sohibu kororika, Anda adalah orang yang mengambil keputusan Anda sendiri. Kesimpulan dari anta sohibu kororika ini, ittikhadul korori huwa miftahul qiyadah. Kesimpulannya itu, mengambil keputusan adalah kunci leadership. Kalau Anda mampu mengambil keputusan dengan cepat dan tepat, berarti Anda telah mempunyai pintu mafatih al-qiyadah, pintu-pintu leadership. Walikai tatakhidu qararan, agar supaya Anda mengambil qararan, akan keputusan saliman yang tepat, intabih, ingat-ingatlah, agar Anda bisa mengambil keputusan yang tepat, maka intabih, ingat, fala taghdab. Satu, ini yang harus ingat, kemarin kan disampaikan fala taghdab, maka jangan Anda marah. Pada situasi marah itu kurang baik untuk ngambil keputusan. Au takhaf, atau pada situasi Anda takut.
Anda lagi takut untuk ngambil keputusan tidak bagus. Au tattabi'u hawak, atau Anda ngikuti keinginan Anda, hawa nafsu Anda lagi menggebu-gebu, itu biasanya tidak rasional. Au takun mutawatiran, atau ketika Anda gugup, Anda lagi stres, gugup, lagi stres, lagi gugup, maka jangan ngambil keputusan. Wala taghurrannaka al-mithaliyah az-zahidah, dan jangan tergoda oleh idealisme yang berlebihan. Al-mithaliyah az-zaidah, idealisme yang berlebihan, jangan tergoda. Ingin punya suami yang, ingin punya istri yang, wah nanti nggak punya itu. Kalau al-mithaliyah az-zaidah, idealismenya berlebihan. Namanya berlebihan itu nggak baik, udah gitu aja. Out taswifu fil wakti, au tusawifu fil wakti, atau penundaan dalam waktu. Entar, besok. Nah, orang yang biasa nunda-nunda itu akan susah berhasil. Pemimpin itu yang berhasil rata-rata sekarang. Kalau bisa sekarang, jangan besok. Terus gitu. Kalau sudah ditunda, pasti nanti akan makan waktu, makan biaya. Jangan menunda-nunda. Aw la tata'akkada min sihhatil ma'lumatil lati satu benak alaiha qararuka. Aw la tata'akkadu, atau Anda tidak yakin min sihhatil maklumati, akan kebenaran informasi allati satubna, yang Anda akan membangunnya, alaiha, atas maklumat, membangun kororoka, akan keputusan Anda. Atau jangan Anda tidak yakin. Ada keputusan, ada informasi yang harus diputuskan, itu dengan informasi itu harus yakin. Kalau enggak nanti ngedewung. Ngerti orang ngedewung? Anda udah kadung putuskan putus, ternyata nggak benar informasi Anda marah itu kemudian memutus. Maka jangan sampai informasi yang Anda dapat tidak yakin itu informasinya benar. Wahawil antattakhidha qararatin yaumiyatin, dan cobalah Anda mengambil keputusan harian. Mencoba dari sekarang latihan. Yang berat-berat dibikin tabel kanan kiri, yang negatif jangan, yang alasan di negatifnya lebih banyak jangan diambil, yang alasan positifnya lebih banyak ambil. Itu. Nah, itu alasan maslahah. Maslahahnya lebih banyak ambil, madorotnya sedikit ambil. Nah, itu analisisnya Franklin, analisis maslahah dan madorot. Sebelah kanan maslahah, sebelah kiri madorot. Itu.
Wa tata'allamu min tajarubika as-sabiqah. Wa tata'allam, dan belajarlah Anda min tajarubika dari pengalaman Anda as-sabiqah yang telah lalu. Kalau sudah Anda pernah memutuskan, ada pengalaman yang sama atau semisal, tidak sama tapi mendekati, nah itu belajar dari situ. Watakun mubdi'an khalaqan, dan jadilah orang yang kreatif dan bermoral. Kreatif tapi tetap bermoral. Watatabu'u qararika hatta yatimu tangfiduhu, dan watatabu'u qararika, dan menindaklanjuti keputusan Anda hatta yatimu tangfiduhu, sehingga Anda selesai, sehingga Anda sampai diterapkan, hatta yatimu tanfiduhu, sehingga Anda bisa mengaplikasikannya, menerapkannya. Jadi Anda harus bisa mampu mempunyai keputusan yang Anda bisa tindak lanjuti dan diaplikasikan. Selesai. Itu keputusan yang baik. Fil akhiri, pada akhirnya, satatakhidhu hatman qararatin khotiatin. Pada akhirnya manusia itu bisa saja satatakhidhu akan mengambil keputusan siapa Anda, hatman dengan pasti, qararatin khotiatin, akan keputusan yang salah. Tapi kadang-kadang sudah disiapkan apa saja, 1, 2, 3, wah, informasinya sudah disiapkan semua. Kemudian Anda putuskan, pada akhirnya ternyata karena namanya manusia, ada saja keputusan yang salah. Pada akhirnya itu begitu. Pada akhirnya tetap saja ada keputusan yang salah. Itu biasanya nanti kalau salah itu, kalau salahnya dikit-dikit itu ya, kenapa sih kemarin nggak saya ambil harga segini? Kenapa kemarin nggak saya beli semua itu ya? Kalau saya beli semua, padahal duit ada, saya untungnya segini. Nah, pada akhirnya tetap saja dalam mengambil keputusan itu ada kesalahan-kesalahan. Hadhihi sunnatul hayah. Nah, kesalahan-kesalahan ini adalah sunnatul hayah, kebiasaan dalam hidup. Jadi nggak usah risau ketika Anda memutuskan kok kurang, memutuskan kok salah. Ya udahlah, biasa. Pada akhirnya satatakhidhu hatman qararatin khotiatin, hadhihi sunnatul hayah. Ini sunat kehidupan. Lakin adzaki, tetapi orang yang cerdas, orang yataghaddu min khotoihi. Orang yang cerdas, pandai, itu orang yataghaddu, yang belajar. Siapa man? Belajar min khotoihi, dari kesalahannya. Betapapun akhirnya kita memutuskan hal yang tidak tepat, ada kurang-kurangnya atau salah, orang yang cerdas adalah orang yang bisa ngambil pelajaran dari keputusan yang salah itu. Kalau ada keputusan yang salah atau kurang, Anda belajar dari situ. Kalau Anda orang yang cerdas, wa ya'malu ala tadarukihi, dan Anda melakukan ala tadarukihi, untuk mengoreksi,
wal istifadati, dan untuk mendapatkan faidah minhu, dari keputusan yang khoto, yang salah, ba'da dzalik, setelah itu. Jadi Anda mengambil keputusan, kok keputusannya kurang tepat, tidak salah-salah semua, kurang tepat misalnya, Anda bisa belajar dari situ. Atau salahnya total, Anda juga bisa belajar dari situ. Jadi nggak usah terlalu dipikirkan, terus Anda risau, terus Anda nggak bisa tidur. Ya sudah diputuskan, ya sudah terjadi. Anda tinggal belajar saja kalau Anda orang cerdas. Fil akhiri satattakhidhu hatman qararatin qati'atin. Pada akhirnya tetap saja ngambil keputusan itu ada yang salah, ada yang kurang tepat. Tapi ini semua hadhihi sunnatul hayah. Itulah kebiasaan hidup, begitu. Nggak usah terlalu riso-riso amat. Kalau ada keputusan yang salah, betulin. Wa ya'malu ala tadaruki wal istifadati minhu ba'da dzalik, setelah itu. Itulah kajian kita yang ke-15, masih dalam bab yang pertama tentang asrarus sab'ati lil qa'id, 7 secret of the leader. 7 secret of the leader, salah satunya adalah anta sahibu qararika, you are as a decision maker. Maka nanti besok adalah bab kedua dari Asrar as-sab'ah lil qa'id, 7 secret for the leader. Yang kedua adalah su'ulatut tahfizi, api motivasi. Api motivasi adalah salah satu rahasia 7 ya bagi pemimpin yang hebat. Jangan lewatkan kajian kita besok pagi, yaitu kajian kita yang ke-16. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.